Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Brahmatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan update untuk perkembangan Bitcoin, ETH dan BNB seperti biasa ya teman-teman ya. Jadi market hari ini mengalami kelanjutan kenaikan ya. Jadi altcoin juga ikut naik teman-teman ya. Kalau memang kita lihat sekilas ini untuk sorry ya, kita lihat untuk Bitcoin dominance-nya ya teman-teman ya, atau dominasi Bitcoin. Nah, jadi dia memang terlihat sideways teman-teman ya. Sideways di area garis warna biru yang sudah saya gambarkan ini. Jadi dia masih struggling di sini ya teman-teman ya. Entah mau naik ataupun turun, masih sideways sekitar ini saja ya teman-teman ya. Jadi Bitcoin dominance-nya cenderung sideways ya, dan dari Bitcoin-nya juga mengalami kenaikan. Jadi kemarin itu saya juga nggak ubah-ubah ya. Ini besar kemungkinan ya ada garis warna oranye ini yang satu ini, yaitu adalah dari price action-nya si Bitcoin akan meretest untuk MA50-nya, meretest ataupun mendekati ya teman-teman ya. Jadi ini beberapa kali hampir menyentuh, tapi akhirnya rebound ya teman-teman, karena memang di sini ada beberapa support juga ya teman-teman yang sudah saya gambarkan atau garis warna biru ini. Oke. Ya, jadi memang dia ini nggak sampai sor ke area ungu ya. Dia udah rebound. Dan seperti tanda panah warna orange ini ya teman-teman ya, akhirnya menjadi kenyataan juga. Syukurlah teman-teman ya, syukurlah dia rebound cukup kencang dan tadi itu sampai 47.900-an dolar. Ya, dimana memang di sini ada resisten juga teman-teman ya, resisten sekitar 48.000 dolar dan sekitar 50.000 dolar. Jadi dua resisten ini adalah resisten yang cukup penting ya, yang harus kalian perhatikan. Ketika memang tidak sanggup untuk melewati dua resisten ini, dia cenderung akan koreksi ataupun sideways teman-teman ya. Jadi kalau yang nanyain koreksi terdekat kemana, pasti melintas kembali yang sebelumnya menjadi resisten yang cukup kuat di sini, yaitu sekitaran 46.500-an dolar. Dan kita lihat dari MACD-nya juga bar warna hijaunya ini baru muncul gitu ya teman-teman, baru muncul 3 bar. Jadi masih indikasi kenaikan bisa nggak? Masih bisa saja teman-teman ya. Tapi tetap harus berhati-hati untuk dua area penting ini untuk si Bitcoin ya. Ini dua area penting untuk Bitcoin. Jadi waspada kalau memang dia masih kuat mengalami kenaikan itu Minggu, Senin ataupun Selasa, sekitar hari itu ya. Harus berhati-hati, dia bakal bisa mengalami koreksi ataupun sideways ya teman-teman. Kalau koreksi udah saya infokan support terdekatnya kemana ya. Ini saya gambarin lagi untuk warna orange ya teman-teman ya. Saya arrow ya. Jadi ketika dia nggak kuat nembus nih, dia nggak kuat nembus ke area sini ya teman-teman ya, di area sekitar 48.000 dolar dan 50.000 dolar, dia bakalan koreksi ya teman-teman ya ke terdekatnya. Nah, di sini ya sekitar 46.500 dolar ya. Jadi memang ini udah beberapa candle warna hijau, 1 2 3 4 5 6 7 8 candle warna hijau. Nah, ya jadi dia mengalami sekarang muncul candle warna merah ya, wajar-wajar aja gitu ya, karena memang sebelumnya sudah 8 candle warna hijau nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi wajar sekali kalau misalkan kita bakal ketemu dengan candle warna merah ya teman-teman ya. Jadi masih sangat wajar. Jadi menurut saya ya masih mungkin sekitar bermain di area-area sini nih ya. Mungkin saya warnain warna ini aja ya. Jadi masih sekarang ini struggling di area sini. Nah ya, ungu yang sekarang teman-teman ya, ungu yang sekarang ini mungkin saya ganti deh warnanya. Nggak usah lah ya, nggak usah ya. Jadi memang masih struggling di area sini teman-teman ya. Itulah ada titik yang perlu kalian perhatikan. Nah, market juga udah hijau royo ya, dan cake BUSD kemudian back ya. Akhirnya ya sudah ya teman-teman, kemarin kan udah saya infokan kalau dia mau listing di Indodax ya. Jadi akhirnya setelah sekian lama ya penantian. Next lagi kita lihat untuk Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi memang dia berhasil kemarin itu kan dari 1 2 3 4 5-nya itu ya teman-teman ya, dia udah membentuk higher high 1 dan 3-nya, untuk kedua dan 4-nya udah membentuk lower high ya. Jadi berhasil teman-teman ya. Nah, sekarang dia lagi OTW untuk next lagi membentuk higher high yang baru ya. Setelah itu ya area warna hijau selanjutnya nih, atau yang impulse wave kelima ya teman-teman ya. Nanti setelah ini dia bakal kemana ya, harapan kita tetap masih membentuk lower high lagi teman-teman ya. Nah ya, jadi memang nanti pengennya seperti ini. Jadi masih melanjutkan uptrend ya, untuk dia bisa terbang lebih tinggi. Jadi ya kalau memang kita ya gambarkan teman-teman ya pakai brush ya, dia setelah ini kan higher high 1 ya, higher high selanjutnya, lower high 1, lower high selanjutnya. Jadi memang targetnya pengennya seperti ini. Ini setelah naik ya, terus koreksi, terus baru naik lagi. Ya
Nah, jadi seperti itu teman-teman harapannya ya. Jadi kotak warna oranye ini ya, jadi harus kalian perhatikan juga teman-teman ya. Nah ya, jadi area warna oranye ini menjadi titik untuk ya, harapannya nanti dia setelah udah masuk area box warna hijau ini ya, di sini juga ada resist sekitar 690 juta dan sekitar 720 juta ya. Dia bakalan koreksi dulu untuk bisa mantul. Nah, ini harapan kita ya teman-teman ya. Mantul nanti next lagi ya, membuat higher high yang baru atau next di sini gitu ya teman-teman ya. Untuk bisa melanjutkan uptrend ya teman-teman, uptrend untuk dia perlahan naik menuju ATH sebelumnya untuk Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi itu yang bisa saya infokan sekilas untuk Bitcoin ya. Jadi memang support-support terdekatnya seperti biasa ya teman-teman. Di sini ada sekitar 664 jutaan dan bawahnya lagi itu sekitar 640 jutaan untuk si Bitcoin ya. Itu yang harus diperhatikan, area 2 titik support yang terdekat ya teman-teman, udah saya infokan sekitar 664 jutaan dan sekitar 640 jutaan, sekitar itu ya teman-teman ya. Kemudian kita bakalan ini tadi udah ya, pasar ke hijau udah dibahas, dan versi dolar, dominance Bitcoinnya juga ya teman-teman, dan ini MACD-nya baru golden cross nih teman-teman ya. Kemudian kita bisa lihat untuk BNB. Nah ya, jadi memang dari tarikan Fibonacci ya teman-teman, dari swing low ke swing high-nya sebelum dia bisa OTW ke ATH sebelumnya, dia masih struggle di antara retracement 0,7 dan retracement 0,618 ya. Jadi ini adalah ya teman-teman, jadi ini adalah titik berjuangnya BNB ya, karena dia masih struggle di antara retracement 0,786 dengan retracement 0,618 ya, di tengah-tengah nih teman-teman ya, karena memang di tengah-tengah ini juga ada resistance juga dan support ya. Dia masih struggling untuk bisa OTW nembus retracement 0,1618 itu sekitar 6,1 ya juta sekitaran itu teman-teman ya. Itulah titik yang penting sebelum dia bisa masuk ke area yang lebih tinggi lagi, beberapa retracement atasnya atau yang bisa kita sebut juga sebagai resistance, sebelum dia bisa OTW ke ATH-nya itu sekitaran 10 juta rupiah ya untuk BNB. Jadi memang ini besar kemungkinan ya dia sudah masuk area overbought. Kalau kembali ya masih kuat naik, mungkin menurut saya terdekatnya itu sekitar 6 juta 100-an untuk si BNB, baru dia bisa mengalami koreksi kembali ya. Itu masih sangat mungkin karena kita bisa lihat ya, beberapa kali dia sudah terbang atau menjauhi dari 3 indikator ini, akhirnya dia harus retest kembali ya. Ini juga nih, ini udah terbang ya teman-teman, perhatikan dia retest kembali ya teman-teman. Nah ini nanti dia bakal kemungkinan besar akan melanjutkan kenaikan ya teman-teman ya, kenaikan sampai sini, terus baru retracement kembali, baru bisa retest support kembali, baru bisa mengalami kenaikan kembali untuk si BNB ya. Jadi kemungkinan besar nanti bakalan setelah dia hit sekitar 6 juta atau 6 juta 100-an, dia bakalan meretest kembali support yaitu sekitar 5,8 juta sampai 5,6 juta ya. Jadi itu ketika nanti udah terbang ya, mungkin yang scalping ya udah TP mungkin di 6 juta, 6 juta 100, 6 juta 200, dia mungkin yang mau ngantri bawah silahkan di sekitar 5 juta 800 ya, dan sekitar 5,6 jutaan. Nah itu jadi dari 5,6 sampai 5,8an ya, sekitar itu dia pasti mengalami retracement dulu untuk bisa terbang lebih tinggi ya teman-teman ya. Ya jadi itu kemungkinan dia bakalan retest support kembali untuk bisa terbang lebih tinggi ya dari pergerakan si BNB ini sendiri jangka pendek ya, ini time frame 4 jam. Next kita bahas ETH atau Ethereum. Nah ya, ini juga sama halnya, dia udah terbang melewati atau menjauhi dari 3 indikator ini ya. Akhirnya dia retest support kembali, terbang lagi, retest support kembali, akhirnya terbang lagi ya, mantul ya teman-teman. Jadi memang ini indikator yang cukup penting menurut saya pribadi untuk bisa kalian menentukan mau antri bawah atau dan lain sebagainya. Lalu kita tarik dari Fibonacci aja teman-teman, dari swing low ke swing high-nya ya. Nah ya, jadi memang dia sudah masuk dari area warna hijau ini. Jadi bagus lah kemungkinannya teman-teman, masih bisa lanjut mengalami kenaikan. Ya dia sudah bisa menembus area retracement 0,5. Ya jadi memang ini masih baru masuk area overbought ya. Jadi masih kemungkinan besar dia bisa mengalami kenaikan sampai mana, setinggi-tingginya terdekatnya yaitu di sekitar 49 jutaan. Ya sekitar 49 jutaan baru dia bisa koreksi kembali ya, bertemu dengan EMA 21, 34 dan MA 50-nya, 3 garis indikator ini. Ya itu sekitaran nanti ketika berjalan ya, itu
sekitar nanti bisa koreksi sekitar 46.600-an sampai di retracement 0,5 itu adalah sekitar 44.700.000-an ya. Jadi yang scalping misalkan nanti udah TP-TP dan bisa mau ngantri bawah ya sekitar itu untuk antri bawahnya ya. Itu terdekat, ingat terdekat. Kalau sejauh-jauhnya dia bisa di sini juga ada support teman-teman ya sekitar 43 juta rupiah untuk si ETH sendiri ya teman-teman, dan lebih support bawahnya lagi itu ada di sekitar ini nih ya, retracement berapa nih. Nah ya teman-teman ya, jadi bawah atau sebawah-bawahnya itu ada di retracement 0,618 atau sekitar 40 juta rupiah yang sering kita bahas, itu menjadi salah satu support terkuat saat ini. Nah jadi titik supportnya udah saya infokan, resistnya juga terdekat itu di retracement 0,382 sekitar 49 juta. Next lagi itu di retracement 0,236 itu sekitaran 55 juta rupiah, dan di ATH sebelumnya atau di swing high-nya itu saya ambil sekitar 64 juta rupiah untuk pergerakannya si ETH ya. Jadi yang nanyain seperti itu ya, kemungkinan besar seperti ini teman-teman. Ini masih bisa naik ya sampai sini dari retest support kembali ya, naik retest support lagi ya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah ya, jadi mengalami kenaikannya itu perlahan. Ya itulah yang saya harapkan juga dari Ethereum. Begitu juga tadi untuk BNB ya, sebelum dia bisa OTW ke ATH-nya. Jadi ini udah sangat dekat untuk si ETH mendekati ATH sebelumnya ya, ketimbang si BNB ya. Kalau memang kita lihat bandingin lagi BNB sama ETH ya. Nah ya teman-teman ya, bahkan BNB sendiri ini belum masuk area retracement 0,5 atau sekitar warna hijau ini ya. Jadi BNB masih mencoba dulu nih masuk area bawahnya untuk bisa masuk retracement 0,5 ini sendiri, yaitu untuk BNB, ETH dan Bitcoin teman-teman ya. Bitcoin juga sudah mulai masuk area overbought ya. Jadi kemungkinan besar hari ini, kemungkinan 70% hari ini masih hijau ya. Mungkin sampai besok ya. Besok udah hari Minggu malam ya, sore atau Minggu malam itu sudah harus berhati-hati ya. Sampai Senin ataupun Selasa itu harus sudah hati-hati teman-teman. Dia kemungkinan besar bakal koreksi dulu ya, untuk ngebenerin dari stokastiknya ya. Jadi sekilas itu teman-teman untuk kita ngebahas dari Bitcoin ya teman-teman ya. BNB juga ya. Kalau Bitcoin kita lihat dari time frame one day-nya juga dia udah beberapa kali nih, udah dari kemarin-kemarin masuk area overbought ya teman-teman ya. Jadi memang kita harus berhati-hati untuk nanti jika sewaktu-waktu mengalami koreksi yang cukup dalam, karena memang sudah berhari-hari nih ya masuk area overbought ya. Jadi harus tetap waspada yang scalping atau yang udah serok bawah ya. Di level kedua ini sekitar Bitcoin masih 530 juta, 520 juta ya, itu udah cukup santuy gitu ya teman-teman ya. Itu aja teman-teman pesan dari saya. Semoga bisa bermanfaat keputusan beli jual untuk BNB, ETH ataupun Bitcoin di tangan kalian kembali, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.